Halo para pecinta spoiler, jumpa lagi bersama Mimin di Mplays Channel. Di video kali ini Mimin mau merangkap alur dari BTTH Season 4 yang ketiga. Oke, daripada lama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut di mana Xiaoyan sangat merasa bersalah atas kematian gurunya, meminum beberapa kendi anggur yang membuat dirinya mabuk. Xiaoyan yang dalam keadaan mabuk tidak menyadari jika ada seseorang yang sedang mengawasinya. Tak lama kemudian, kedua kakak Xiaoyan pun datang dan orang itu pun menghilang begitu cepat. Melihat kondisi Xiaoyan dalam keadaan mabuk, kedua kakak Xiaoyan pun sangat merasa bersalah karena tidak bisa membantu beban adiknya tersebut. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk menemani Xiaoyan minum dan memberikan semangat kepada Xiaoyan. 走吧，我们虽然帮不了他，但是陪他喝喝酒却没有问题。 Kedua kakak Xiaoyan pun sangat bangga kepada Xiaoyan karena Xiaoyan telah membantu mereka untuk mengalahkan Laobo. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan sebuah gulungan rahasia, di mana dalam gulungan itu terdapat teknik yang sangat mendalam dan tingkat lanjut yang bisa mengalahkan Laobo. Kedua kakaknya pun sangat berterima kasih kepada Xiaoyan dan scene pun berlanjut. Keesokan harinya, Xiaoyan pun ingin menuju ibu kota kekaisaran. Sebelum berangkat, Xiaoyan pun mendapat pesan dari kedua kakaknya agar tidak bertindak sembarangan di ibu kota. 记住，小家伙别逞强。 Setelah mendengarkan pesan dari kedua kakaknya, akhirnya Xiaoyan pun melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota kekaisaran Jema yang ditemani oleh Haibodong. Sesampainya di ibu kota kekaisaran, Xiaoyan begitu kagum melihat bangunan besar yang dimiliki oleh keluarga Miter, di mana keluarga Miter adalah salah satu dari 3 keluarga utama di ibu kota kekaisaran. 不愧是米特尔家族的总部。二家族可是加玛帝国3大家族之一。 Lalu mereka berdua pun memasuki rumah pelelangan dari keluarga Miter. Tibanya di dalam, Xiaoyan dan Hebodong dilarang memasuki ruangan VIP karena mereka tidak memiliki kartu undangan. 下，请出示邀请卡。进入拍卖场的贵宾必须持有邀请卡方能。 Xiaoyan yang dilarang masuk, tiba-tiba saja datanglah seorang pemuda yang sangat sombong yang mengatakan Xiaoyan bocah miskin, bahkan tidak memiliki uang. Dan dia pun menyuruh pengawal itu untuk menangkap Xiaoyan. 你们这帮废物，把这兔崽子给我绑了！ Lalu tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang menghentikan mereka. 发生什么事了？ Ternyata wanita itu adalah Celeria. Celeria sendiri adalah salah satu ratu di kekaisaran Jema yang sudah menganggap Xiaoyan sebagai adiknya. 萧炎弟弟， Karena sudah 3 tahun tidak pernah bertemu dengan Xiaoyan, Celeria pun hampir tidak mengenali Xiaoyan karena ketampanannya. 弟弟，3年不见，竟然连我都快认不出来了。 Setelah mendengarkan perkataan Celeria, Xiaoyan pun membalas pujian dari Celeria. 亚菲姐也是越来越妩媚动人了。 Sementara itu di Sekte Yunlan, kita diperlihatkan pertarungan Yanran dengan seekor naga, di mana Yanran berhasil membunuh naga tersebut. Di sana juga ada Yunzi, di mana Yunzi yang masih teringat kepada Xiaoyan, di mana Xiaoyan yang telah memberikan suatu kecupan kepada Yunzi yang tidak bisa dilupakan Yunzi, dan dia selalu memikirkan keadaan Xiaoyan.
Yanran yang melihat gurunya melamun, dia pun menghampiri gurunya dan menanyakan kepada gurunya. 老师，你好像有心事。 Gurunya pun mengatakan kepada Yanran kalau dia ingin memutuskan untuk meninggalkan sekte sementara untuk mencari seseorang yang tidak diberitahunya kepada Yanran. 嫣然，老师有些事情要做，需要离开云岚宗几日。 Mendengar penjelasan dari gurunya, Yanran pun merasa sedih karena 1 bulan lagi dia akan menghadapi pertarungan melawan dari keluarga Xio. 还有不到1个月的时间，就是你和萧家小子履行3年之约。 Xin pun berpindah, di mana ayah Xiaoyan ingin menuju ke ibu kota Kekaisaran Jema. Dia ingin bertemu dengan Xiaoyan. 3年之约终于要到了，萧炎。 Sementara itu di Akademi Jianan, di mana Xion Er telah menyuruh seseorang untuk mengawasi Xiaoyan selama ini yang tidak diketahui oleh Xiaoyan. 萧炎少爷进步神速，前不久冒险融合2种。 Orang itu pun melaporkan bahwa kemajuan Xiaoyan sangatlah pesat. Bahkan Xiaoyan pun telah berhasil mengalahkan Do Huang di tingkat Emperor, di mana kekuatannya sangat kuat. 极大的斗技，击杀了实力堪比斗皇之人。 Orang itu pun mengatakan bahwa Xiaoyan diikuti oleh Hai Bodong. Dia adalah Kaisar Es, salah satu dari 10 master hebat di Kekaisaran Jema yang disegel oleh Ratu Medusa karena alasan yang tidak jelas dan diselamatkan oleh Xiaoyan. 此人名叫海伯东，加玛帝国曾经的10大强者。 Dia juga mengatakan bahwa di tubuh Xiaoyan ada jiwa yang sangat kuat yang selalu bersamanya. 萧炎少爷体内有一个神秘强者的灵魂。 Dia mengatakan kalau orang kuat itu telah mengetahui jejaknya selama ini. Tapi orang kuat itu tidak memberitahu Xiaoyan bahwa ada seseorang yang selalu mengawasinya dan melindunginya. 少爷，所以萧炎少爷并不知道属下一直在暗中。 Mendengar hal itu, Xion Er pun tak peduli jika Xiaoyan pun tahu, karena dia hanya ingin Xiaoyan menang di perjanjian 3 tahun Naran. Dia tidak ingin melihat Xiaoyan kalah. 道，若是输给了，萧炎哥哥一定不会愿意的。 Oke, akhirnya film pun selesai. Kita lanjut ke part 4 nanti ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin makin semangat untuk upload video setiap hari. Sampai ketemu di next video.